Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tugas kali ini adalah jurnal refleksi dui mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi oleh Yati Gusneli SPD, Jalan Guru Penggerak Angkatan 7, SMA Negeri 5, Pekanbaru. Model refleksi yang saya pakai adalah model 1, yaitu 4F, facts, feelings, findings, futur, atau 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Di modul 2.1 ini, saya dibekali pengetahuan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pengkajian LMS ini menggunakan alur merdeka, mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Itu untuk peristiwa atau facts, ya. Modul 2.1 diawali dengan mengerjakan soal pretest sebanyak 18 soal pilihan ganda pada hari Kamis 9 Februari 2023. Pada saat mengerjakan pretest mendapatkan kesulitan karena sebelum mengerjakan pretest saya ada pendampingan individual kedua yang didatangi oleh PP Ibu Sri Novianti, itu dari pukul 13.00 sampai 16.00 WIB. Sehingga saat mengerjakan pretest pada pukul 17.00 WIB, saya merasa kelelahan sehingga kurang konsentrasi untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di LMS. Nah, peristiwa berikutnya, dalam kegiatan mulai dari diri, saya diajak untuk berefleksi dalam mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Selain itu juga berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan guru di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi konsep. Dalam kegiatan ini saya diberi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Pada kegiatan ruang kolaborasi 1, itu Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 15.45 WIB, saya bersama calon guru penggerak lainnya difasilitasi oleh fasilitator Ibu Andrianti untuk mengkaji serta menganalisis berbagai contoh kasus mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, dalam ruang kolaborasi kedua, yaitu pada hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 15.45 WIB, kami mempresentasikan dan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kecil kami untuk kemudian diberi masukan dan arahan. Kami pun mendapat pencerahan mengenai pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di berbagai jenjang pendidikan. Nah, untuk yang kedua, perasaan atau feeling. Pada awalnya saya merasa kebingungan dan berpikir bahwa dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi akan rumit dan sangat berbeda dengan pembelajaran konvensional. Namun setelah membaca rangkaian materi pada LMS, saya baru memahami ternyata pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Saya merasa senang mengikuti dan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari modul ini, pembelajaran berdiferensiasi, karena memang saya kadang hanya menyajikan satu media saja pada pemberian materi, sedangkan kebutuhan siswa dan gaya belajar siswa beragam. Ada siswa yang belajar melalui audio, visual, dan kinestetik. Dengan keberagaman gaya belajar siswa, maka seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajarnya. Begitu juga dalam menyajikan produk hasil belajar. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan hasil karyanya
dalam berbagai hasil karya sesuai minat dan bakat siswa. Yang ketiga, pembelajaran atau finding. Pembelajaran berdiferensiasi didesain agar guru bisa melaksanakan pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai macam kebutuhan belajar murid. Guru harus memiliki kepekaan dalam merespon semua kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana minat terhadap materi pembelajaran kita, dan seperti apa profil belajar murid. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu juga memperhatikan strategi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan dalam proses penilaian, guru menggunakan penilaian formatif atau penilaian yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan penilaian sumatif yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Setelah selesai satu capaian pembelajaran atau satu tujuan pembelajaran. Harapannya, semua murid bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pembelajaran sehingga lingkungan yang aman dan nyaman pun akan didapatkan murid. Ya, masih berlanjut dalam pembelajaran. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Nah, berikutnya juga menurut Ki Hajar Dewantara, apapun yang dilakukan oleh seorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Selanjutnya, penerapan atau futur. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diselenggarakan secara efektif, maka perlu pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan minat dan profil belajar murid, agar guru dapat menentukan perbedaan diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk dalam kegiatan pembelajaran. Data pemetaan bisa diperoleh dari data murid pada tahun atau semester sebelumnya, melalui angket, melalui pengamatan, atau wawancara dengan sesama rekan guru dan wali murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan sesuatu yang baru, namun sudah dilaksanakan oleh semua guru. Namun terkadang guru lupa dan ingin selalu di posisi zona nyaman dengan tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dengan mempelajari model pembelajaran berdiferensiasi, guru diingatkan kembali, dibangkitkan lagi semangatnya agar terwujud merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, penerapan selanjutnya, semangat untuk kita semua Bapak Ibu Guru, mari ikut berkontribusi dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Murid kita sekarang adalah aset yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Nah, setelah mempelajari modul 2.1 ini, kedepannya saya akan selalu berupaya dan berusaha untuk melayani kebutuhan murid yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah. Nah, ini dokumentasi ketika kami melakukan ruang kolaborasi 1, yaitu di kelas B, dengan tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaborasi untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada kegiatan awal, itu dilaksanakan pada hari Senin 13 Februari 2023 pukul 15.43 WIB dengan fasilitator Ibu Andrianti MPD, pendamping praktik Sri Novianti SPD. Nah, ini dokumentasi pertanyaan pembantu yang akan kami diskusikan di dalam kelompok kecil. Nah, di mana di sana kelompoknya dibagi per tingkatan, Ada kelompok SMK, ada kelompok SMP bergabung dengan SMA, dan kebetulan di sini saya adalah guru SMA, dan ada kelompok guru TK bergabung dengan guru SD. Nah, jadi kami di sini untuk mendiskusikan pertanyaan pemandu ini dibagi dengan 3 kelompok. Nah, ini pada dokumentasi pada ruang kolaborasi kedua, yaitu kelas B pada hari berikutnya. Di sini masih dengan tujuan pembelajaran sama, kita pada hari
Selasa 14 Februari 2023 kita mulai ini dengan tujuan pembelajaran ya, refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya adalah sebagai presentasi pada kelompok 2 yaitu kelompok SMA dan SMP. Nah, di sini waktu kami pada saat itu sekitar 17.31 ya, tentang kasus Ibu Derana yang membuat pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada diferensiasi produk, proses, dan konten. Jadi ada diferensiasi konten, proses, dan produk dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar murid. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ini adalah foto bersama kegiatan penutup yang difasilitasi oleh Ibu Adrianti MPD dengan pendamping praktik Ibu Sri Novianti. Sekian jurnal refleksi jurnal Dwi mingguan modul 2.1. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.